mengenai salah satu kasus yang memang ini cukup menarik, tapi saya ini tidak terekspos di media. Jadi masyarakat kurang banyak yang tahu mengenai hal ini. Padahal kan kasus persekusi di Indonesia cukup banyak ya mengenai hal ini. Dan saya kira saya sebagai mahasiswi psikologi sangat tertarik mengenai hal ini karena di situ ada masa depan anak yang harus dipertaruhkan dan ada keberlangsungan masa depan keluarga. Untuk itu saya ingin sekali mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk mengenai kasus ini. Saya mulai ya Pak. Bapak, apa pandangan Bapak tentang kasus ini? Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit mengenai kasus saja yang anak kecil menjadi korban pencabulan ini. Ya, memang kalau kasus ini kita bisa melihat itu dari berbagai macam angle. Di situ ada si Raja, di situ ada ayah dan abangnya, di situ juga ada Kevin, si korban yang meninggal. Jadi kalau misalnya kita mau lihat satu mungkin kita mulai dari Raja dulu, di mana memang Raja itu pada saat itu kan berumur 6 tahun dan kita ketahui bahwa Raja itu ditemukan oleh ayah dan abangnya serta dua orang lain itu sedang berada dalam suatu kamar mandi di masjid, di sebuah masjid. Dan begitu digedor ternyata di dalamnya dia bersama dengan seorang laki-laki. Itulah yang kemudian sebagai pelaku dugaan pencabulan itu. Ya. Nah, dengan keadaan seperti itu maka si ayahnya ini pun merasa yang disampaikan kepada saya itu kayak nggak bisa mengendalikan dirinya gitu. Dengan kejadian yang seperti itu yang sangat menggoncang kondisi kejiwaan dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misalnya kita bisa bayangkan apa sih yang ada di benak ayah itu ya, pada saat dia melihat anaknya itu sedang ada di kamar mandi. Anaknya itu pria ya, dan pria lain yang sudah tidak memakai baju, dan itu posisinya ya biasanya anaknya juga sedang terjongkok gitu. Bisa dibayangkan betapa kalutnya alamnya bapak itu sehingga dia melakukan pemukulan itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya perdebatan mengenai pemukulan itu. Itu terjadi pemukulan. Nah sehingga kalau misalnya pada saat itu kita bayangkan seorang raja anak ber-6 tahun yang menerima perlakuan cabul. Ya. Saya juga mengetahui dari berbagai literatur bahwa anak atau ya anak katakanlah yang menerima perlakuan cabul itu mempunyai tendensi akan menjadi pelaku cabul itu sendiri di masa depan. Nah, kita bisa bayangkan hal tersebut juga pasti terlintas di ayah dan abang ini gitu. Dan itu juga sudah saya konfirmasi setelah saya bertemu juga di Cipinang dengan rekan saya ini, bahwa ya mereka itu memang sangat takut bahwa nanti kedepannya harus raja ini bisa jadi seperti itu gitu. Nah, itu yang membuat eskalasi atau kemarahan mereka itu sangat menggoncang kejiwaan. Apa yang mendasari Bapak memegang kasus ini di tingkat PKK? Karena kalau kita lihat kan Pak, dari ini kakak dari korban itu kan dari keluarga yang bermampu, mungkin tidak bisa membayar pengacara secara profesional. Jadi apa yang mendasari Bapak untuk ingin memegang kasus ini bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat untuk sendiri? Ya, sebenarnya yang terusik itu adalah rasa kemanusiaan saya secara pribadi. Kemudian itu nanti menjalar ke organisasi Asosiasi Advokat Indonesia, IPC Jakarta Pusat yang saya pimpin. Nah, artinya pada saat saya melihat kejadian seperti itu, saya dapat membayangkan bagaimana pertanggungjawaban pidana itu bisa diberikan ya kepada ayah dan abang dari si raja itu, yang sebenarnya dia sedang membela kehormatan anak itu, dan untuk waktu yang sangat lama. Ya. Mungkin saya nggak akan terlalu terpusat gitu. Kalau misalnya dengan pemukulan dia dihukum 6 bulan atau 9 bulan, kita bisa bayangkan di tingkat pertama ayah dan abang ini dihukum selama 8 tahun.
dan dia dipersalahkan untuk kematian dari si pelaku cabul ini. Ya. Ternyata di pengadilan tinggi dirubah menjadi 6 tahun. Ya. Jadi persekusi itu sebenarnya diturunkan levelnya, dia tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan luka berat. Dari situ kok saya sangat khusus sekali. Bagaimana nanti apakah semua aspek dari kehidupan masyarakat, terutama yang pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini sudah dipikirkan oleh majelis? Itu yang pertama saya pikirkan. Karena kalau kita melihat dari seperti di awal saya bilang, ini ada berbagai macam angle ya. Kalau dari sisi keadilan masalah persekusi, siapa juga tahu kalau persekusi itu tidak boleh. Ya, cuman persekusi seperti apa sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan, atau kejadian seperti apa yang bisa dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang melakukan persekusi itu sendiri. Nah, kok ini kan bukan seperti adanya perkelahian antar geng atau apa. Ini seorang ayah dan anak yang harus melihat kejadian anak ini akan dicabuli gitu, oleh seorang, kalau misalnya kita bilang bahasanya macam-macam bahasanya, cuma kita nggak usah taruh ke sana. Dan untuk itu dia itu harus menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Bayangkan seorang anak yang sedang bertumbuh 6 tahun, yang sudah juga menjadi korban percabulan itu sendiri. Ya, dia harus duduk bersama seorang kakaknya yang membesarkan dia, itu yang bernama Sally, yang berprofesi sebagai penjual gorengan dan supir Gojek online motor. Nah, artinya apa? Artinya bayangkan betapa sedikitnya waktu yang akan dia terima untuk mendapatkan bimbingan yang bersifat bimbingan baik itu dari figur seorang dewasa. Ayahnya di penjara, abangnya di penjara, dia harus hidup dengan kakaknya yang menghidupi dia seorang diri. Ya, kemudian ibunya sudah nggak ada. Nah, artinya apa? Nggak ada figur, dan saya ulang lagi, dia itu korban loh. Artinya dia sangat perlu bimbingan. Paling setengah-setengahnya itu supaya menghilangkan traumanya. Syukur-syukur traumanya bisa hilang. Ya. Dan lebih hebat lagi, bagaimana kalau dia ini nggak ada yang membimbing, sehingga bertahun-tahun dia hidup bersama dengan Sally, dia menjadi pelaku juga. Ya kan? Berarti kan kita berpikir jauh ke depan, ini bakal ada lagi korban-korban. Karena setiap orang tua juga sebenarnya nggak bisa mengawasi anaknya 100%. Ya kan? Ada waktu-waktu yang mungkin, dan ini kan kejadian nggak mesti memakan waktu 2-3 hari atau berminggu-minggu, itu hitungan setengah jam sebenarnya sudah terjadi, dan kejadian itu akan tertanam di benak anak itu dan menjadi permisif paling tidak. Oh, berarti antara laki-laki dan laki-laki boleh, kan seperti itu. Oh, berarti kalau dipaksa sedikit boleh, kan begitu. Oh, nanti saya juga bisa dong begini, nanti saya rayu sedikit boleh. Jadi hal-hal tersebut itu sangat terbesit di benak saya. Kenapa sih saya harus ambil ini gitu? Selain bahwa dari sisi orang tuanya juga kok 6 tahun ya, dari sisi anaknya ya bagaimana dia bisa bertumbuh dengan keterbatasan dengan dari orang tua. Kalau di sisi Kevinnya sendiri ya sedikit banyak sebenarnya sudah terjustifikasi dengan adanya penghukuman terhadap 2 orang ini. Tapi sebenarnya kan nggak perlu selama itu. Gitu. Nah, makanya kita kami dari kami ini hadir di sini supaya kita juga bisa melihat gitu, sama-sama keadilan itu sebenarnya saya mengerti bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Cuma kami lagi mau kita melihat dulu dari sisi yang ini, dari sisi yang anak ini, dari sisi orang tua ini. Ya, kalau misalnya, dan kebetulan undang-undang kita pun sebenarnya memberikan jalan keluar di situ, di mana di pasal 49 ayat 2 itu mengatur mengenai non-legal access, di mana ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya. Di situ memang harus ada beberapa hal yang menjadi kurang. Yang pertama itu harus ada ancaman terhadap kehormatan diri orang atau orang lain. Nah, di sini ada anak itu sedang akan dicabuli, berarti ada ancaman itu. Ya. Terus pembelaannya memang kalau misalnya di
biasa itu harus seketika dan seimbang. Nah, cuman di sini di ayat 2 itu ya dibuat ayat itu apa sih? Karena dia mengatur dua hal yang berbeda. Yang pertama tadi kita sudah selesai, nah sekarang non-access itu apa sih sebenarnya? Nah, itu kondisi di mana undang-undang itu memberikan alasan pemaaf gitu kepada si pelaku yang melakukan suatu tindak pidana untuk tindak pidana. Apabila tetap harus ada ancamannya terhadap kehormatan atau jiwa baik diri sendiri maupun orang lain, dan tetap juga harus dan yang paling penting adalah harus ada goncangan kejiwaan. Nah, goncangan kejiwaan itu apa sih? Ya, kondisi kejiwaan yang sehingga dia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena katakanlah ini sebagai suatu mata belang. Dalam kondisi goncangan kejiwaan itu memang orang tidak bisa mengontrol lagi gitu apa yang sedang dilakukan. Nah, sehingga sebenarnya pun kalau menurut saya apabila kita bisa menangani kasus ini dengan baik, ya tentunya sangat disayangkan ini tidak dilakukan sejak awal. Tapi apalah yang bisa kita lakukan di tingkat terakhir ini di PK ini itu akan kita optimalkan. Salah satu cara mengajukan PK kan harus ada dofundur. Kita sekarang ada dofundur. Ya, jadi hukum itu kan sebetulnya adalah barang bukti yang sudah ada selama proses persidangan, ya, namun tidak bisa ditemukan, dan baru ditemukan itu setelah terjadi pembelaan. Kemudian pertanyaannya apakah ada novum di kasus ini? Ya, ini pandangannya bisa berbeda-beda. Cuman pandangan kami adalah, ya, di mana novum yang akan kami bawa itu sebenarnya adalah hasil forensik dari seorang psikolog, ya, yang bisa memotret sebenarnya kondisi kejiwaan dari bapak dan abang ini pada saat waktu itu terjadi percabulan itu terhadap raja. Ya, jadi harapan saya itu begini. Memang ini nggak langsung plot bahwa bisa harus ditafsirkan juga sebenarnya, karena bukti ini juga sebenarnya kan yang baru sekarang dilakukan. Nah, cuman saya mau menyamakan ini dengan sebuah CCTV yang selama persidangan ini hilang, nggak ditemukan dari CCTV kan intinya kan dia memotret keadaan atau dia merekam keadaan apa sih yang terjadi, sehingga pada saat dia dilihat akan membuktikan banyak hal di situ. Di sini sebenarnya guna dari forensik dari psikolog itu sama dengan CCTV itu, karena pikiran itu selalu ada di benak orang, itu selalu ada, tinggal kita memotretnya. Nah, dengan dipotretnya dengan keilmuan dari bidang psikologi ini, maka akan kelihatan sebagaimana CCTV itu. Jadi saya kembali lagi, ya sebenarnya laporan dari forensik psikolog ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada gitu, bukan hal baru, cuman baru dipotret aja. Sehingga menurut kami ya itulah novum. Kapan Bapak akan mengajukan memori PK? Soalnya dengar kata Natasha, memori PK-nya belum ada. Mungkin ada dari waktu untuk mengajukan. Iya, kalau memori PK sebenarnya ya kami kan dari A ini kan menyusun tim juga sebenarnya yang punya kapabilitas. Ya, kita juga sudah melakukan series of meetings, sudah ada persatuan ide juga, nah, sehingga tinggal dituangkan, itu nggak akan memakan waktu lama. Sebenarnya yang nanti yang akan menjadi penting adalah hasil dari psikolog itu sendiri. Psikolognya menyatakan seperti apa. Saya dengar dari Natasha lagi kemarin ternyata sempat ada demo teman-teman mahasiswa dari pelaku di depan pengadilan, bahkan ikut masuk menyaksikan persidangan. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan hakim atau tidak? Atau ada pressure? Saya rasa sih itu jawabannya selalu bisa aja bisa enggak. Di satu sisi sih memang kalau misalnya ya harapannya kan memang hakim itu akan menjadi seperti mesin
jadi nggak peduli dia melihat ini justisia kan gambarannya kan dia ternyata menggunakan dan satunya nggak tentang. Nah, memang harapannya kan seperti itu. Cuman pada kenyataannya itu hanya manusia juga yang punya hati nurani juga dan bisa tergerak juga dengan situasi yang ada. Nah, memang pada saat itu yang saya rasa angle yang lagi diambil oleh hakim itu adalah angle-nya si pelaku cambuk ini. Belum itu. Karena dari sisi keadilan harus ada juga keadilan untuk orang itu. Siapa yang berhak atau siapa yang pantas untuk dipukuli? Kita punya hukum kok. Kita punya hukum. Untuk pelaku percabulan itu ada hukum. Dimana proses itu akan dijalani. Itu dilakukan oleh kedua orang itu terpidana ini, baik si Pak maupun Mas Aditya. Dia membawa orang ini ke Polres. Si pelaku cabul ini, itu kalau misalnya memang niatnya memang udah jahat, ini nggak harus jelas. Dia dibawa, mereka yang bawa. Jadi bisa dibayangkan betapa niatnya itu sebenarnya tidak jahat. Mereka membawa ke Polres, hari Senin ditahan, hari Jumat dia meninggal. Ada saksi juga yang menyaksikan bahwa orang itu dipukulin oleh teman di tahanan. Itu terkait dalam persidangan. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada dicari adil, ya bisa jadi adil. Cuma apakah itu belum tentu artinya secara komprehensif jadi semua aspek yang dari ayahnya dari si raja sendiri itu saya rasa sih kurang pas. Apalagi di Indonesia ini ada pasal 92 tapi kita pakai. Nah, itu tadi yang Bapak bicarakan itu ternyata di penjara di misalnya juga ada yang mundur ya dari fakta persidangan itu tertulis di putusan pertama yang mengatakan bahwa si pelaku sodomi ini sempat dipukuli misalnya oleh orang yang disebutkan namanya sih kalau nggak salah Robi setengah jam berhenti saat ada ketiga saja ini bisa menjadi Sebenarnya itu yang sudah diputuskan di pengadilan tinggi, di mana pengadilan negeri seperti saya bilang tadi putusannya adalah persekusi yang menyebabkan orang mati. Tapi di pengadilan tinggi dia memperberatkan arah itu, karena berdasarkan saksi yang ada bahwa di situ ada kebetulan yang disaksikan oleh seseorang terhadap si Calvin. Sehingga apa? Sehingga pengadilan ini memutuskan bahwa ya di sini tidak ada kausalitas antara pelaku dengan persekusi, sehingga putusannya adalah persekusi yang menyebabkan luka berat. Nah, jadi udah bergeser itu sebenarnya. Jadi tugas saya sebenarnya tidak ada rasa berat itu. Tugas kita itu hanya melihat persekusinya ini yang menyebabkan luka berat ya, dan menyebabkan kematian. Menyebabkan luka berat ini adalah dilakukan dalam kondisi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Dalam hal ini saya kembali lagi kalau kamu bilang ada goncangan di luar, ada goncangan yang terjadi sehingga dia nggak bisa mengontrol tindakannya. Ini kalau tidak salah lagi di putusan pengadilan pertama salah satu pertimbangan hakim bahwa ternyata ada 5 orang keluarga yang itu juga memukul pelaku tersebut. Nah, mereka tidak ditindak juga. Kenapa hanya bapak dan abangnya dari si korban? Ya, artinya ini kan masalah masalah penegakan hukum ini kita menjadi terlalu jauh apa yang terjadi. Cuma faktanya memang ada kesulitan misalnya untuk mencari kan tidak mudah. Cuma kalau misalnya kita bisa melihat pertama sebenarnya saya membagi dua klasifikasi. Mana orang yang bisa diperlukan, mana yang tidak bisa diperlukan pasal-pasal yang dua. Jadi kalau misalnya kita bicara khusus dengan 5 orang
rasional buat saya. Sangat mudah kita untuk menggaris bawah. Artinya masyarakat yang tidak bisa melakukan pembelaan dan tidak bisa secara maksimal, yang tidak bisa menyewa produk-produk profesional yang mumpuni. Dimana kalau misalnya kita lihat ke atas itu seperti kita menggapai langit. Apalagi kalau kita bicara dan tentang atas itu benar-benar above and beyond, dimana satu level yang tidak terjangkau oleh hukum. Karena keadaannya, karena kekuasaannya, ada orang seperti itu sangat sulit sekali. Dan juga sehingga misalnya kita mengikuti itu juga mengiris rasa keadilan. Keadilan bagaimana sih? Semestinya semua orang itu sama. Orang yang melakukan pemukulan atau menyebabkan mati, tapi kemudian dia memiliki army lawyers yang keren, jago, dan juga resource untuk melakukan banyak hal, maka dia tidak akan sama kalau menjadi presiden dengan contohnya dua ini yang nggak punya uang banyak, tidak bisa katakanlah menyewa psikolog pada saat itu, menyewa ahli pada saat itu, membayar ahli, membayar lawyer yang profesional. Nah, dia semestinya hukum itu ya nggak boleh seperti itu, karena tujuannya adalah memberikan kepada warga, memberikan ya paling tidak kan memisahkan, memberikan bisa memisahkan mana sih warga yang baik mana yang tidak baik. Misalnya nanti itu loss di situ, maka akan tetap tercampur. Kemarin kebetulan saya menjadi transkriptor wawancara Rizka dengan Bapak untuk advokat masa-masa. Saya ikuti perkataan Bapak di situ bahwa pengacara bukan orang yang biasa. Mungkin Bapak bisa share ke sahabat-sahabat penulisan ini apa maksud dari itu? Iya, ini begini. Saya itu menggambarkan siapa sih orang yang bisa menolong orang yang akan meninggal. Pastinya bukan orang yang baru berenang. Dan yang tidak bisa berenang dulu, yang tidak bisa berenang dia nggak akan bisa bantu. Yang baru belajar berenang juga nggak bisa bantu. Bagaimana sih orang baru belajar berenang? Bayangkan di tengah laut dia akan terjun ke sana dan berusaha untuk menolong orang yang akan meninggal. Yang ada tenggelam laut, ya, tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya pengacara itu hadir itu apa? Hadir itu untuk menolong orang. Itu bukan main-main. Itu nasib orang. Nasib orang itu kerjaan pengacara itu sedikit banyak ya nggak gampang. Bayangkan kalau misalnya hal tersebut yang menyangkut nasib orang dilakukan oleh orang yang biasa-biasa aja, yang nggak mengerti hukum, yang baru belajar hukum, ya, yang nggak mempunyai personal skill atau social skill yang mumpuni gitu, untuk paling nggak menggerakkan pemikiran. Karena kan ini masalah persepsi. Orang itu kan dihukum karena keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim itu ya harus bisa makanya kalau menurut saya seorang pengacara itu harus orang yang above average, tapi bukan karena sombongannya, bukan untuk menyombongkan dirinya, tapi benar-benar untuk melakukan bantuan hukum atau bantuan kepada orang yang nasibnya ini sudah diuji. Yang istilahnya apabila terjadi kesalahan atau karena dalam khususnya dalam proses pidana itu selalu saya menggambarkan baik kepada juga atau teman-teman saya itu kejadian itu lakukan pada saat kejadian itu hadir pembelaan itu harus dilakukan seketika itu juga. Kalau misalnya sudah lewat masanya habis. Katakanlah saya membayangkan bahwa dalam sebuah persidangan ada seorang ahli yang dihadirkan dan advokat itu akan memberikan pertanyaan lawan jaksa ya, cross examine, dan dia gugup
dia nggak bisa melakukan pertanyaan yang bersifat itu nanti bisa menentukan untuk si kliennya. Baru dia sampai rumah nanti, aduh, buktinya gue tanya itu ya, aduh, kok gue nanya gitu ya, nggak bisa, udah lewat gitu, udah lewat masanya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, sangat disayangkan sekali. Makanya itu harus benar-benar orang yang qualified, harus orang-orang yang mempunyai kelebihan dari orang yang lain. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kekuatan kepada Tuhan untuk lebih banyak lagi membantu orang. Ya, memang kalau saya bisa tambahin sedikit ya, ada hal lain juga sebenarnya yang saya cari pada saat melakukan pembelaan secara umum. Banyak lawyer yang melakukan yang saya lakukan, nggak cuma saya. Dan satu lawyer mungkin akan melakukan banyak umum. Ini yang kita expose dari saya mungkin cuma satu. Cuman yang saya garis bawahi kenapa saya belum melakukan ini, saya mau advokat Indonesia itu melihat ya, bahwa ada loh orang yang melakukan ini secara pro bono, organisasi advokat yang melakukan ini, AAI, BPC Jakarta Pusat melakukan ini ya, bersama-sama supaya nanti juga menggerakkan sebenarnya kebaikan-kebaikan ini dilakukan sama orang lain. Artinya harus ada juga yang menjadi figur contoh. Nah, kami mau menjadi contoh itu supaya advokat-advokat, terutama advokat muda dan juga advokat-advokat yang sudah papan atas, saya rasa juga mereka nggak asing lah ya, melakukan hal ini. Itu bisa kembali lagi kalau yang udah tua itu menjadi refresh lagi, yang masih muda yang bisa melihat kami bagaimana kami melakukan sesuatu, dan saya yakin juga untuk kebaikan juga akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan. Saya rasa sih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.